Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Istana akhirnya buka suara terkait dengan viralnya sebuah video yang memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi itu tidak menyalami Wakil Presiden Trisutrisno pada saat hari ulang tahun ke-79 TNI yang dilaksanakan di Monas pada hari Sabtu lalu ya, Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Video ini memang sangat viral dan banyak sekali yang kemudian menyayangkan karena itu terkesan Jokowi mengabaikan Wakil Presiden Trisutrisno yang juga senior TNI karena pernah menjabat sebagai Panglima ABRI. Ini keterangan dari Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, yakni Yusuf Permana kepada wartawan. Katanya Presiden Jokowi itu sudah menyalami Pak Trisutrisno sebelum berlangsungnya acara. Dan katanya itu dilakukan saat Pak Tri dan juga Presiden itu bertemu di holding room VVIP. Dan kemudian Yusuf ini menyertakan sebuah foto yang menunjukkan di situ bahwa Presiden Jokowi memang menyalami Pak Trisutrisno, sementara istrinya Ibu Tuti Setiati itu menyalami seorang, ini kelihatan dari punggungnya, ini mungkin kemungkinan ini Jan Etes ya, cucunya Pak Jokowi, anak dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming yang memang diajak sama dengan Pak Jokowi. Yusuf menegaskan dalam video tayangan peringatan hari ulang tahun TNI tersebut memang terlihat Jokowi menyalami sejumlah tokoh negara. Yang pertama disalami itu adalah Pak Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden yang pernah mendampingi Pak Jokowi pada periode pertama. Kemudian Wakil Presiden berikutnya yakni Budiono yang mendampingi Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode yang kedua. Nah, saat itulah kemudian terlihat Jokowi itu melewati begitu saja Pak Trisutrisno dan juga Ibu Tuti Setiati, istrinya Pak Trisutrisno, padahal keduanya itu sudah berdiri dan langsung menyalami Sinta Nuriyah Wahid dan kemudian dilanjutkan dengan Yeni Wahid. Nah, menurut Yusuf, mengapa kemudian Jokowi hanya menyalami tokoh-tokoh tersebut dan tidak menyalami Pak Tri? Karena sebelumnya katanya Pak Tri itu belum sempat bersalaman dengan para tokoh itu, tokoh-tokoh tadi ketika masih di holding room. Dan Yusuf itu menegaskan bahwa Presiden Jokowi itu sangat menghormati semua elemen masyarakat, apalagi dengan para tokoh pemimpin bangsa. Nah, sebelumnya memang sempat bikin heboh ya video pendek itu yang beredar ini karena potongannya dimuat di akun-akun media sosial yang menunjukkan bahwa sangat terlihat Pak Jokowi itu tidak menyalami Pak Tri, sementara yang lain, tokoh yang lain itu disalami. Nah, benarkah ini Pak Jokowi ini menyalaminya sebelumnya di Pak Tri itu di holding room seperti yang foto terlihat ini? Kita sama-sama tidak tahu, tapi yang jelas memang terlihat di foto itu Pak Jokowi sudah menyalami Pak Tri Sutrisno. Tapi kalau kita lihat video kedatangan itu kelihatannya Pak, ini kok Pak Jokowi bersama dengan rombongan langsung tiba di lokasi dan langsung masuk langsung menuju panggung upacara ya. Lapor
upacara hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Maruf Amin tiba di tempat upacara. Siap! Tetapi bagaimana faktanya? Apakah kemarin itu Pak Jokowi itu kemudian menyalami Pak Tri setelah dia tidak sempat menyalami di panggung, atau terkesan dia mengabaikan, atau justru sebelumnya dan kemudian dia memutuskan untuk tidak menyalami lagi? Ini saya kira mungkin fairnya memang kita mendengar penjelasan dari Pak Tri Sutrisno begitu ya. Karena kalau toh benar katakanlah Pak Tri itu sudah disalami oleh Pak Jokowi, kan nggak ada salahnya ya kalau disalamin lagi. Kita biasalah bersalaman dengan teman-teman sahabat kita, atau kalau kita bertemu itu kemudian salaman berkali-kali, itu bukan hal yang dilarang begitu. Tapi penjelasan dari istana tadi selain klarifikasi ini juga tentu saja bisa redakan sedikit ketegangan, karena banyak sekali suara-suara yang mempersoalkan ini kenapa sampai Pak Jokowi mengabaikan Pak Tri. Apakah kemudian ini karena ada persoalan atau ganjalan pribadi antara keduanya begitu ya. Karena kalau kita menoleh ke belakang sedikit, ya mundur sedikit ke tahun 2022 itu, Pak Jokowi itu sempat menjenguk Pak Tri ketika Pak Tri sakit gitu ya. Itu tapi tahun 2022, dan di konten sebelumnya saya menyinggung soal adanya kemungkinan ganjalan hubungan Pak Tri dengan Pak Jokowi ini berkaitan dengan putranya Pak Tri Maijen TNI Kunto Arif Wibowo, yang pada waktu itu menjadi Pangdam Siliwangi dan membuat sebuah artikel di kompas.id yang ini sangat keras ya berkaitan dengan soal kecurangan pemilu. Kemudian dia juga menyatakan bahwa melihat situasinya itu dia menyatakan apakah tidak sebaiknya TNI itu dimajukan selangkah gitu. Artinya ini yang kemudian dikhawatirkan merupakan sikap keinginan dari TNI untuk kembali cawe-cawe ke ranah politik, karena melihat bahwa para politisi sipil ini tidak bisa menjaga demokrasi sebagaimana yang diinginkan oleh para founding parent, dan selama ini juga dikawal oleh TNI gitu ya. Tapi saya kira dengan klarifikasi ini tentunya diharapkan ini sudah clear lah begitu ya. Karena kalau tidak segera ada klarifikasi, saya sendiri dalam konten sebelumnya juga mendorong agar istana segera mengklarifikasi, bahkan termasuk Mabes TNI. Ini sudah muncul desakan agar Pak Jokowi itu meminta maaf kepada Pak Tri Sutrisno gitu ya. Ini misalnya dari Saganda Nenggolan, aktivis Saganda Nenggolan juga dia membuat sebuah artikel yang mendesak agar Pak Jokowi segera minta maaf kepada Pak Tri Sutrisno. Karena bagaimanapun juga selain Wakil Presiden, Pak Tri Sutrisno itu adalah tokoh yang sekarang ini sangat dihormati di kalangan TNI. Bahkan ini dianggap yang paling dituakan gitu sekarang ini. Pak Tri itu usianya sekarang 89 tahun, kemudian dari sisi jabatan juga paling senior ya, pernah menjadi Panglima ABRI dan kemudian menjadi Wakil Presiden. Sebelumnya ini kan ada beberapa tokoh senior dari TNI yang sudah wafat lebih dulu. Yang pertama adalah Letnan Jenderal TNI Saidiman Suryodiprodjo, ini mantan Gubernur Lemhanas yang dikenal sebagai pemikir dari TNI, yang wafat pada tahun 2021 dalam usia 93 tahun. Dan kemudian menyusul berikutnya, tahun 2022 itu Jenderal TNI Wijoyo Suyono, ini juga yang tokoh yang sangat dituakan di TNI, juga wafat dan dalam usia 94 tahun. Jadi sebenarnya antara Pak Saidiman dan Pak Wijoyo Suyono ini seusia begitu. Sementara Pak Tri agak lebih di bawah sedikit, karena sekarang usia Pak Tri itu akan 89 tahun, ya baru 88 tahun menuju 89 tahun. Jadi cukup sepuh juga gitu. Karena itu sikap dari Pak Jokowi itu jika tidak segera diklarifikasi, ini bisa menyinggung TNI ya, karena keluarga besar TNI, karena
bagaimana mungkin ada seorang tokoh yang sangat dihormati, yang dituakan seperti Pak Tri, dan kemudian diabaikan oleh Pak Jokowi, lepas bahwa ada persoalan-persoalan politik yang mengganjal di antara keduanya. Dan apalagi itu terjadi pada hari peringatan ulang tahun TNI yang ke-79. Jadi sesungguhnya Pak Tri ini boleh dibilang sebagai tuan rumah lah ya gitu ya. Oke, itu saya kira penjelasan dari Istana ya. Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi tugas saya itu sudah menyiarkan jawaban dari Istana, dan ini ada, kalau di media ini bisa disebut sebagai hak jawab tentang berita yang sebelumnya ditayangkan. Mudah-mudahan memang seperti itu ya realitasnya, bahwa Pak Jokowi itu memutuskan untuk tidak menyalami Pak Tri karena sebelumnya sudah menyalami, atau kalau toh katakanlah Pak Jokowi belum menyalami, seperti saya sebutkan, saya positive thinking saja, husnuzon, mungkin Pak Jokowi sedang pikirannya banyak gitu, karena ini kan situasi Pak Jokowi tentu sekarang ini sedang dalam kondisi yang kita sebut uncertainty, yang tidak menentu, ini menjelang berakhirnya masa jabatannya selama 2 periode, dan kemudian ini walaupun Pak Jokowi berhasil menjadikan putranya Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden terpilih, tetapi kan banyak sekali tuntutan agar Gibran itu dibatalkan, bukan hanya karena prosesnya yang curang melalui Mahkamah Konstitusi yang direkayasa, karena pada waktu itu Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh pamannya yakni Anwar Usman, dan kemudian juga proses pemilu yang dianggap curang, dan yang sekarang ini banyak sekali menjadikan orang khawatir dengan Gibran bila kemudian dia betul-betul dilantik menjadi wakil presiden, apalagi kalau kemudian dia nanti terpilih menjadi presiden, adalah skandal Fufu Fafa gitu. Dan Fufu Fafa ini kan menunjukkan siapapun yang pemilik dari akun Fufu Fafa ini, ya dari sisi etika, adab, norma susila ya, itu memang, dan kemudian juga soal kejiwaan, ini menunjukkan satu hal yang tidak pantas kalau kemudian ada seorang wakil presiden punya perilaku semacam itu. Itu yang saya kira yang jadi persoalan. Di luar itu, Pak Jokowi ini kan selama 10 tahun berkuasa, ini juga banyak sekali persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi, dan ini tentu saja situasinya membuat Pak Jokowi tentu penuh tanda tanya. Bagaimana dia setelah nanti tidak lagi jadi presiden, apakah kemudian ada jaminan bahwa dia tidak akan dipidanakan, karena belum saja ini kan sudah muncul gugatan, ini baru gugatan perdata ya dari Habib Rizik Sihab dan kawan-kawan, yang besok itu akan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara pada tanggal 10-nya PT UN itu akan memutuskan gugatan dari PDIP Perjuangan terhadap KPU, yakni berkaitan dengan keputusan KPU tetap menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden, padahal peraturan KPU-nya berkaitan dengan batas usia seorang calon wakil presiden itu belum, calon presiden dan wakil presiden maksud saya, itu belum diubah. Walaupun Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan bahwa untuk Pilpres tahun 2024 ini diubah, tidak lagi hanya 40 tahun, tetapi syaratnya diubah menjadi 40 tahun, atau mereka yang pernah menjabat dan sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada, yang memungkinkan Gibran itu kemudian lolos karena usianya kan belum cukup 40 tahun. Walaupun KPU belum membuat peraturannya, kemudian kan pendaftaran Gibran tetap diterima, dan seperti kita ketahui dia kemudian berlaga pada Pilpres 2024 dan bersama dengan pasangannya Pak Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024. Jadilah sekarang ini tinggal beberapa hari lagi harusnya Gibran itu dilantik menjadi wakil presiden, tapi ini banyak sekali civil society yang berusaha kalau memungkinkan ini Gibran dibatalkan pelantikannya, tapi kalau tidak mungkin ya nanti setelah dia terpilih, nanti setelah dia duduk di kursi wakil presiden itu akan diimpeach gitu ya, dimakzulkan. Karena itu ketika kemudian muncul video yang viral yang menunjukkan Pak Jokowi tidak menyalami Pak Tri, ini akan jadi menambah persoalan dan beban berat bagi Pak Jokowi dan keluarganya. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.